Dan di situ saya tanpa saya saya ke rumah sakit itu setelah habis maghrib. Di situ saya datang. Awal-awal sih saya tidak terjadi ada apa-apa ya. Saya pikir tidak ada apa-apalah di rumah sakit. Rumah sakit kan tempat orang sakit, mana mungkin gitu kan, banyak makhluk segala macem. Nah, makin lama saya makin penasaran di situ kan. Saya mau lihat, saya pikir ada pasien lain tuh yang ke kamar mandi, bolak-balik kamar mandi kan. Nah, di situ saya coba mendiamkan saja lah di situ. Saya nggak pikirnya bukan makhluk halus kali itu mah. Ada pasien di situ yang pengen ke kamar mandi, ada yang ke air gitu kan. Nah, sampailah jam 11 malam di situ, mulailah penampakan-penampakan di situ muncul. Mulailah penampakan-penampakan di situ muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Duduk Bareng Kang Wahyu. Malam ini kita akan membahas pengalaman Kang Wahyu bertemu makhluk-makhluk goib di sebuah rumah sakit. Untuk cerita lebih detailnya lagi, untuk lebih serunya lagi, silakan Wahyu untuk menceritakan pengalamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Wahyu bersama para sahabat. Di sini saya ingin bercerita mengenai pengalaman saya ketika saya berada di rumah sakit. Singkat ceritanya seperti ini. Suatu ketika saya disuruh untuk menunggu di rumah sakit karena ada saudara saya yang sedang sakit. Di situ saya dengan dimintai tolong untuk ke rumah sakit itu untuk menunggu, ibarat saya kayak jaga malam lah di situ lah menunggu. Dan di situ saya tanpa saya saya ke rumah sakit itu setelah habis maghrib. Di situ saya datang. Awal-awal sih saya tidak terjadi ada apa-apa ya. Saya pikir tidak ada apa-apalah di rumah sakit. Rumah sakit kan tempat orang sakit, mana mungkin gitu kan, banyak makhluk segala macem. Nah, di situ saya datang, di situ saya udah mulai biasa-biasa. Cuman yang nggak biasa itu banyak sekali godaan-godaan itu, gangguan-gangguan gitu kan. Gangguan-gangguan itu seperti kayak ada yang narik hordeng, pintu kamar mandi buka tutup, kerannya hidup mati. Nah, makin lama saya makin penasaran di situ kan. Saya mau lihat, saya pikir ada pasien lain tuh yang ke kamar mandi, bolak-balik kamar mandi kan. Nah, di situ saya coba mendiamkan saja lah di situ. Saya nggak pikirnya bukan makhluk halus kali itu mah. Ada pasien di situ yang pengen ke kamar mandi, ada yang ke air gitu kan. Nah, sampailah jam 11 malam di situ, mulailah penampakan-penampakan di situ muncul. Di situ saya pertama diawali dengan suara anak kecil yang berlari-larian, teriak-teriak seperti bermain. Terus nggak lama dari situ ada suara tangisan, terus dari kamar mandi itu suka ada yang menoleh, melihat tidak ada lagi, melihat tidak ada lagi, Ciluk bak gitu ya? Ya seperti itu. Jadi merinding. Terus lanjutnya? Nah, selanjutnya di situ kan, wah saya penasaran nih siapa sih yang gangguin saya. Saya pikir hanya orang iseng. Tiba-tiba dari hati kecil saya memberanikan diri, coba saya lihat di kamar mandi. Ternyata di kamar mandi emang benar, di situ ada sosok perempuan yang sedang, kalau kita lihat jalannya itu seperti ngesot gitu ya. Dia ngesot gitu kan. Pakaian sih seperti pakaian putih suster, cuman mukanya itu ada calingnya gitu kan. Nah, di situ saya pikir, ini ngapain gitu kan, perempuan jalannya begini. Sampai saya tanya kan, katanya, "Mbak, kok jalannya begini?" Oh, manggilnya Mbak? Iya, karena dia perempuan di situ. Oh, iya. Iya, di situ dia perempuan kan. Nah, saya panggil Mbak, nggak mungkin dong saya panggil Om.
Nggak manggil teh gitu. Karena mukanya itu kayak ada Jawa-Jawa dikit gitu lah, ya kan. Di situ saya bilang, Mbak, ngapain jalan seperti itu, nggak bisa jalan normal. Dia hanya ngeliat muka dan diam saja kan di situ. Nah, di situ saya beristighfar, ya Allah, ini bener orang apa makhluk gaib gitu kan. Nah di situ saya pikir lagi, ya ini orang iseng kali katanya. Ya udahlah, di situ saya pindah tempat, nggak ke kamar mandi, saya pindahlah ke ruangan dapur. Di situ lebih parah lagi. Di situ saya ketemu kakek-kakek, cuman kepalanya di bawah. Kepalanya di bawah, ya kan? Oh, ditenteng kepalanya? Ditenteng kepalanya tuh kakek-kakek. Saya kan bertanya, Kek, kenapa kepalanya di bawah? Lalu kata kakek-kakek itu, saya korban pembunuhan. Saya dimutilasi. Astagfirullahaladzim. Dan arwahnya masih ada di situ? Arwahnya masih ada di situ. Setelah dari situ, dari dapur itu, saya pindah tempat. Saya keluar dari kamar itu kan, mencoba mencari angin di situ kan. Nah, di luar sana tuh saya ketemu lagi dengan nenek-nenek di situ. Nenek-nenek tapi jalannya itu diseret-seret, kakinya diseret-seret. Umurnya adalah sekitar 70 tahunan lah saya itu kan. Dan di situ dia bahasanya menggunakan bahasa Jawa kan. Saya bertanya, "Nenek sedang apa di sini?" kan. Kata nenek, dia dengan bahasa Jawanya, "Ini, Dek, saya di sini sedang menunggu," katanya. Tapi dia berseret-seret itu ada darah gitu kan. Diseret-seret, kakinya berdarah gitu kan. Lama-lama nenek itu hilang tembus tembok. Di situ saya penasaran kan. Ini nenek kemana kan? Loh, saya makin parno aja saya di rumah sakit kan. Nah dari situ saya mikir lagi, apa saya harus pulang apa gimana gitu kan. Tapi saya mikirnya, nggak mungkin katanya teh. Baru ketemu 3 orang katanya, nggak mungkin masih banyak lagi kan. Nah dari situ saya cobalah beli makan dulu tuh. Dari situ saya beli makan. Habis beli makan saya balik lagi ke kamar. Di kamar itu saya sudah ditunggu dengan berbagai makhluk. Ada berapa banyak, Kang Wahyu? Di situ di kamar saya udah ada 5 orang. 5 makhluk menunggu saya. Ada si kakek, ada si nenek, si suster, si anak kecil. Pada ngumpul di situ? Iya. Mereka sedang merencanakan apa, deh? Mereka itu di situ ingin mengajak saya di situ ngikut ke dunianya. Nah, cuman saya berpikir, saya masih hidup di sini. Merinding saya tuh. Di situ saya mikir, maaf saya belum bisa ikut karena kenapa? Saya belum dipanggil di situ kan. Saya masih hidup di sini kan. Merinding saya. Nah, dari situ mereka berinteraksi dengan saya, berbicara. Kenapa kamu bisa melihat saya, bisa berinteraksi dengan kami kan? Dan saya bilang, saya mempunyai kelebihan di situ kan. Cuman di situ jadi kita tuh kayak jadi pada ngobrol sama mereka itu kan. Entah yang satu makhluk bercerita tentang dia gimana proses meninggalnya, yang satu lagi bagaimana, dan sampai nggak kerasa itu kita ngobrol terus sampai jam 3 subuh mereka pamit sama saya kan. Mereka pamit sama saya semuanya, jam 3 subuh itu mereka pada pulang ke tempatnya masing-masing. Nah dari situ udahlah saya nggak diganggu-ganggu sama mereka lagi, dan paginya pun saya pulang. Jadi begitu aja? Ya seperti itu. Jadi makhluk-makhluk ini memang penunggu rumah sakit. Iya betul. Saat ngobrol kan Kang Wahyu nemenin saudaranya Betul. yang lagi sakit. Nah yang sakit ini dia sedang tertidur atau gimana bisa ngelihat Kang Wahyu berinteraksi sama mereka atau gimana Kang Wahyu? Kalau saudara saya itu sedang tidur, dia tidur sangat nyenyak sekali dan dia berpikir kalau saya itu nggak ada di situ. Oh gitu. Saya itu sedang di luar, sedang beli makan katanya kan. Sedangkan Kang Wahyu ada sebenarnya ada di situ. Ada di situ saya. Nah, jadi pertanyaan saya adalah makhluk-makhluk ini seperti yang tadi kan yang di kamar mandi. Setelah itu Kang Wahyu pergi, dia tetap ada di kamar mandi situ. Terus ketemu lagi sama kakek-kakek yang kepalanya dipegang. Betul betul. Terus dia Kang Wahyu pergi, dia tetap posisi di situ. Iya. Nah kemudian tadi kan yang nenek-nenek dia seret-seret itu nembus tembok, terus Kang Wahyu katanya mau ngikutin. Iya. Itu posisi nenek-nenek itu kemana Kang Wahyu? Posisi nenek itu tembus tembok masuk ke kamar mayat. Oh. Di situ. Kang Wahyu ke situ juga? Ke kamar Nah, saya Wahyu? masuk ke kamar mayat, cuman di situ dikunci pintunya. Nah, Kang Wahyu kan setelah beli makanan
kembali lagi ke kamar. Nah, di situ Kang Wahyu ceritanya kan ditunggu sama makhluk-makhluk tersebut. Nah, pertanyaan saya adalah makhluk-makhluk tersebut itu memang tugasnya mengganggu orang-orang yang nunggu pasien atau gimana Kang Wahyu? Nah, jadi setelah saya bertemu dengan makhluk-makhluk itu kan mereka bercerita tuh tentang satu dia tugasnya apa, yang satu tugasnya apa, dan kebanyakan mereka itu tugasnya hanya untuk mengganggu orang, entah itu pasien, entah itu yang menunggu, karena mereka pikir oh ini adalah kayak kita mah buat kayak seperti buat isengin lah. Ini orang-orang ini yang datang ke sini kayaknya enak nih kita isengin, kita gangguin, bikin nggak betah mereka tinggal di sini. Jadi tugasnya hanya ngerjain ya? Iya betul seperti itu. Kalau misalnya kita biar nggak diganggu sama mereka tuh kita mesti gimana Kang Wahyu? Kalau dari mereka bilang tuh kalau nggak pengen diganggu sama kami yang di sini, mereka bilang itu cobalah bersopan santun atau enggak ibaratnya assalamualaikum ketika datang seperti itu. Dan mereka tuh lebih senang kalau kita tuh bersih gitu kan, Bersih. tidak jorok gitu kan. Jadi kan seperti kesannya itu kayak ke rumah sakit itu apa-apa jorok lah. Ya kan? Jadi kita itu kalau misalnya datang ke satu tempat pertama harus ucapkan salam, assalamualaikum. Kedua harus sopan, Iya betul. masuk ke daerahnya mereka. Ketiga kita harus bersih, dalam artian kita tidak boleh junub ya. Iya betul. Gitu. Jadi kita harus mensucikan diri karena mereka seneng hal-hal yang kotor ya. Terus keempat, Jangan sompral. Yang Jangan- paling mereka tekankan itu sama saya. Coba kalau datang kemari tuh jangan terlalu sompral. sompral itu maksudnya ngomongnya iya sembarangan. ngomong sembarangan seperti itu. Nah, mereka kan memang tugasnya mengganggu. Nah, mengganggunya nih seperti apa? Dia melakukan suatu suara-suara yang aneh, kemudian atau dia memunculkan wujudnya, atau seperti apa? Kalau dari yang mereka bicara sama saya itu, mereka itu kadang-kadang ada yang wujudin mukanya, terus kan ada yang menunjukkan keberadaan dengan menjatuhkan benda seperti itu kan. Ada yang seperti suara-suara dan yang lebih parah lagi mereka menunjukkan bau-bauan. Seperti kayak bau amis. Kalau udah bau amis itu pasti itu kayak yang sering saya lihat itu kuntilanak seperti itu. Bau amis, terus ada kayak suara ayam, suara anak ayam. Nah, udah pasti itu. Kuntilanak. Dan mereka juga di situ tuh di rumah sakit itu pasti tiap malam pasti ngejailin orang yang suka di situ. Entah itu karyawannya, entah itu pasien, entah itu yang menunggu, pasti mereka jailin. Karena mereka itu ditugaskan untuk mengganggu. Ya memang itulah namanya makhluk pasti tugasnya mengganggu manusia, apalagi manusia-manusia yang kurang beriman. Betul. Nah, teman-teman, ini makin seru nih, ya kan? Kalau boleh saya tahu, Kang Wahyu, sosok apa di rumah sakit tersebut yang paling jahil? Paling jahil, terus dia pakaiannya seperti apa? Bentukannya kayak gimana? Pokoknya yang paling jahil dari 5 makhluk itu. Dari 5 makhluk itu yang paling jahil ada yang itu, yang suster ngesot itu. Yang di kamar mandi? Nah, betul itu. Dia itu selalu menunjukkan dan menunjukkannya itu menunjukkan entah dia dengan barang, sesuatu yang dia senggol, entah dengan bebauannya, entah dia dengan penampakannya. Karena dia itu kalau kita bilang itu dia orang yang susah diatur. Jadi makhluk susah diatur itu kan. Susah diatur. Susah diatur tuh gimana maksudnya? Susah diatur dia kayak dari kelima ini satu makhluk ini nggak bisa diarahkan gitu. Dia selalu ingin menakuti orang, ingin menjeli orang, sampai-sampai pasien yang sudah ibaratnya sedang koma lah atau tidak sedang sakit berat, kadang-kadang dijailin. Sampai akhirnya sembuh? Enggak. Oh. Saya pikir akhirnya sembuh. Enggak, itu kan. Dia tuh lebih parah kalau lebih senang itu ada pasien yang meninggal.
Oh, Karena dia Kenapa? berpikir, wah akan jadi temannya di sini, di tempatnya kan. jadi kan kalau meninggal itu memang arwahnya masih ada di sekitar situ. Ya, kalau meninggal itu 7 hari pasti dia ada di situ. Tergantung ya meninggalnya itu meninggal Karena secara apa? dia secara meninggal baik-baik atau meninggal yang bunuh diri. Kan kalau bunuh diri itu nggak diterima arwahnya. Iya, kalau meninggal baik-baik kan pasti kan nggak ada di situ. Iya, kan? betul. Oh iya Kang Wahyu, keisengan apa sih yang paling parah dari mereka ini yang sampai mengakibatkan mungkin sampai kesurupan lah atau apa gitu. Kemudian juga tadi kan ada menyangkut yang bunuh diri. Apakah memang ada yang bunuh diri di rumah sakit tersebut? Nah, dari mereka itu keisengan yang paling parah itu mereka itu sering ngeganggu pasien sampai pasien itu dimasuki ibaratnya kesurupan gitu kan. Kesurupan terus kan pasien itu sama mereka itu dibikin seakan-akan tidak nyaman lah. Tidak nyamannya mereka itu dirasuki terus memintanya yang macam-macam seperti itu kan. Dan yang lebih parahnya lagi dibuat tidak sadar. Sebenarnya itu sama penyakit tapi diganggu oleh mereka gitu kan. Tidak sadar, maksudnya pingsan atau gimana? Iya, tidak sadar itu pingsan. Tapi bawah alam sadarnya dirasuki oleh mereka itu. Lumayan menyeramkan juga ya kalau di rumah sakit. Pasti. Berarti kita harus ada yang nemenin juga. Nah, Kang Wahyu, separah-parahnya mereka ngejailin orang itu kan nggak mungkin kan sampai mencelakakan atau mencabut nyawa orang tersebut. Betul. Itu kan kehendak Allah. Betul. Ya kan? Nah, mereka itu kalau jahil pasti tidak akan sampai lah. Nyampe nyabut nyawa nggak mungkin karena kan bukan kuasa mereka. Mereka di sini cuma makhluk lah sama seperti kita. Hanya beda dimensi saja. Dan mereka ini ada satu orang lah yang menjadi yang saya bilang kayak rajanya lah di situ. Satu makhluk yang menjadi rajanya dari mereka di rumah sakit itu. Nah, iya betul. Makhluk itu yang mengendalikan semua makhluk di situ. Jadi ibarat kata dia komandannya lah. Kamu tugasnya seperti ini, kamu seperti ini, kamu seperti ini. Dan si komandan ini tidak pernah menunjukkan. Gitu. Hanya dilihatnya dari jauh saja. Apa itu? Komandan Yang saya lihat itu sosok tinggi besar seperti kayak genderuwo lah. Cuman di situ saya melihat dia mempunyai power yang sangat luar biasa gitu kan. Di situ dia sangat besar lah di baratnya, melebihi rumah yang paling besar lah. Bahkan gedung rumah sakit itu lebih tinggi dari itu. Oh, makhluk ini? Iya, makhluk ini. Dia bilang kalau berbicara dengan saya, kami tuh mempunyai raja di sini. Gitu. Raja kami yang mengutus kami untuk mengganggu supaya pasien dan orang yang nunggu di sini tidak nyaman gitu kan. Dan mereka itu ada di situ sebelum rumah sakit sudah dibangun. Oh, mereka memang penghuni tetap ya? Iya, betul. Kalau dibilang seperti itu, mereka itu penghuni tetap dari awal sebelum rumah sakit itu dibangun sudah ada. Oh, begitu Kang Wahyu. Iya, seperti itu. Jadi, sahabat Kang Wahyu, dimanapun kita berada, entah di rumah sakit, entah di hutan atau di gimana, kita harus menjaga sikap kita, ya kan? Kemudian kita adalah makhluk Allah yang derajatnya lebih tinggi dibandingkan makhluk-makhluk tersebut, dan tidak mungkin makhluk-makhluk tersebut itu mencelakakan diri kita atau melukai diri kita. Bukan begitu Kang Wahyu? Betul, karena mereka itu punya batasan dengan kita. Tidak mungkin mereka bisa menyentuh kita, tidak mungkin mereka bisa ibaratnya mencelakakan dengan secara langsung gitu kan. Mereka mencelakakan juga pasti melalui media lain gitu kan, seperti kayak menjatuhkan barang atau tidak ngedorong gitu. Ngedorong juga pakai media lagi gitu kan, nggak mungkin secara langsung lah mereka. Ya, jadi sahabat Kang Wahyu, kesimpulannya adalah kita harus tetap berlindung kepada Allah. Mohon perlindungan dari godaan setan yang terkutuk. Jadi itu aja mungkin Kang Wahyu yang bisa kita tarik kesimpulannya. Oke, sampai di sini sahabat duduk bareng Kang Wahyu. Jumpa lagi di episode berikutnya dengan cerita-cerita mistis yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.